Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, perilaku manusia secara umumnya dipengaruhi oleh bisikan yang muncul dari dalam hati dan pikiran mereka. Bisikan ini bisa berupa anjuran untuk melakukan hal yang negatif atau yang positif, dan bisa juga berupa nasihat dan larangan untuk melakukan hal yang buruk. Maka ketahuilah bahwa bisikan negatif itu sudah bisa dipastikan munculnya dari setan dan jin yang menguasai hati dan pikiran seseorang. Sedangkan bisikan positif itu muncul dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati dan pikiran manusia, asbab dari ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bisikan mana yang lebih dominan sangat dipengaruhi oleh suasana hati orang yang bersangkutan. Orang yang hatinya selalu berzikir mengingat Allah, maka akan sulit dimasuki oleh syaitan dan jin yang berusaha mempengaruhi hati dan pikiran orang itu. Hati dan pikirannya seperti ini selalu berada dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap akan muncul bisikan negatif dari setan dan jin, maka akan selalu ditolak oleh hidayah Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan orang yang seperti ini yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Sebaliknya, orang yang jauh dari zikir dan jauh dari kata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati dan pikirannya akan identik dikuasai oleh setan dan jin yang bersarang di dalamnya. Hati dan pikirannya selalu condong kepada berbagai perbuatan maksiat dan mencari kesenangan dunia yang sifatnya sesaat ini. Hati dan pikirannya hanya fokus pada kesenangan dan kenikmatan hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka golongan orang yang seperti ini disebutkan pula di dalam Al-Quran pada surat An-Nazi'at ayat 31 sampai ayat 39, yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Pemirsa yang dirahmati Allah, awal dari berbagai perbuatan dan tindakan manusia adalah dari dalam hati mereka. Orang yang hati dan pikirannya yang dikuasai oleh syaitan dan jin, maka dapat dipastikan hidupnya akan bergelimang kemewahan, kemaksiatan, dan berbagai perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, judi, pesta pora, dan memuaskan hawa nafsu syahwatnya. Sebaliknya, mereka yang hati dan pikirannya selalu berzikir kepada Allah dan taat kepada segala perintah Allah,
tentu saja jauh dari berbagai perbuatan maksiat tersebut. Mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya suasana hati dan pikiran seseorang itu bisa kita lihat dari perilaku dan kecenderungan perbuatan mereka. Orang yang cenderung pada kesenangan duniawi belaka, mencintai perbuatan maksiat dan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh syaitan dan jin yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang itu lebih condong kepada akhiratnya, tekun beribadah, mendermakan harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya, maka orang tersebut telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab ketaatan yang dilakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.